Malam hari ini saya mau sharing sesuatu yang sebenarnya sejak akhir-akhir ini saya lihat pesan ini yang Tuhan selalu mau saya sampaikan kepada anak-anak muda, sama ada students or working adults. Jadi izinkan saya mau share sesuatu. Nah, saya memulakan dengan um, bisa lihat ya slide saya. Nah, saya memulakan dengan ini. So, kalau kalian yang pernah ke Malaysia pasti tahu kan ini Twin Tower, the Petronas Twin Tower. So it used to be the tallest tower di Southeast Asia, dan juga sempat top 5 in the world. Tapi sekarang udah enggak lagi because there is another tower sudah siap dibangun, ya, Tower 118 kalau nggak salah gitu, in Malaysia juga tallest. Namun there is something about Twin Tower yang saya mau kongsikan kepada kita. Nah, teman saya dia membesar di sekitar Twin Tower ini. Jadi sebelum ada Twin Tower ini, dia memang sudah tinggal di sana. Dan the place where they built the Twin Tower is actually tempat lomba racing, horse racing, okay? Dan when they built the Twin Tower, um, teman saya sempat berfikir dia nggak tahu bahwa they going to build the highest building in Malaysia, karena he told me that for one whole year, 1 tahun, tidak ada apa-apa yang kelihatan, just noise after noise after noise. Dia heran kenapa tidak ada yang, there's no progress, what are they doing, dan rupa-rupanya selama 1 tahun dibutuhkan 1 tahun untuk membina dasar bagi the tallest tower in Malaysia pada waktu itu. Only after 1 year baru dia sadar bahwa, wow, okay, just the foundation. You see, manusia suka punya posisi yang tinggi. Manusia suka mempunyai cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi. Because the higher you go, you have the better view, better advantage, But it all comes with a price. Ada harga yang harus dibayar. Nah, persoalannya, adakah kita sanggup membayar harga tersebut? Untuk menjadi salah satu bangunan yang tertinggi di dunia, harus dimulai diinvestasi di bahagian dasarnya. Ya, you have to build a strong foundation. Nah, kenapa ini yang saya mau kongsikan kepada kita semua? Karena hari-hari ini, everyone, especially kita yang di kota-kota besar, we always rush, selalu always like on the go, have something on, everything is urgent, semuanya harus cepat dan sebagainya, right? To the point whereby we might have forgotten that kita punya dasar yang mungkin tidak kuat, kokoh, ya. So I'm gonna start with this. Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga yang ke-27. Itu ayat yang sudah familiar, biasa kita dengar, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Kami berdoa Bapa di syurga, biar Roh Kudus-Mu turun dan menjamah setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Saya percaya meskipun ayat firman Tuhan ini biasa didengar, biasa dibaca, tapi ada satu hal-hal baru yang kami percaya akan Kau singkapkan pada setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. So tonight I'm going to talk about solid ground. Okay, solid ground. Now, coba perhatikan ini. The challenge for today's Christians is not about the access to God's word. It's about obedience to it. Ya, cabaran yang kita hadapi sebagai orang percaya, orang Kristen pada hari ini bukanlah kita tidak punya akses kepada firman Tuhan. Ya, berbanding kepada datuk nenek moyang kita, mungkin di negara China sekalipun kan, dahulu kan agak susah untuk dapat firman Tuhan, Bible, right?
But now probably it's easier, I'm not so sure. Tapi sekarang ini akses kepada firman Tuhan itu sangat-sangat convenient. You can get it from an app or website. Betul atau tidak? Nah, hari ini cabaran dia bukan akses kepada firman Tuhan. Cabaran dia adalah melakukan perintah Tuhan. Ya. Nah, saya bagi tahu kepada teman-teman semua, pengetahuan tanpa ketaatan tidak akan membawa apa-apa perubahan kepada hati. Knowledge without obedience will not bring any change to your heart. Ya. Knowledge without obedience equals zero. Nah, ini sesuatu yang tamparan bagi saya sejujurnya, ya, karena saya dibesarkan keluarga Kristen. Okay? Saya lahir aja sudah masuk, memang keluarga saya Kristen. Dari datuk nenek saya, my grandparents, my parents sudah Kristen. Jadi saya lahir menjadi Kristen, namun saya tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya tahu bagaimana pelayanan, saya tahu semua firman-firman Tuhan, saya hafal dan sebagainya, namun saya tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kenapa saya katakan saya tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Karena saya tidak mentaati perintah Tuhan. Ya. So, bila saya bertumbuh menjadi in my early 20s, dalam awal 20-an, bila saya datang ke Kuala Lumpur untuk kuliah, ya, kehidupan rohani saya naik turun dan sempat rasa burnout. I have no choice. Saya tidak boleh tidak hadir ke gereja kerana orang-orang semua tahu siapa ibu bapa saya. So I have to, pretend to be a good Christian. But deep in my heart, it is empty. Kerana apa? Saya punya pengetahuan, tapi saya tidak taat melakukan perintah Tuhan. Therefore, there is no relationship dengan Tuhan. Ya, so I want you guys to understand this. Ya, apa maksudnya solid ground? Nah, daripada firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, dasar yang teguh, solid ground itu bicara mengenai apabila kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar. Hari-hari ini, podcast itu banyak kan? Kita mau dengar khotbah siapa saja bisa kan? Dalam English, Mandarin, bahasa Indonesia, semua juga bisa. Right? Namun, firman Tuhan mengatakan bahwa to have a solid ground, untuk mempunyai dasar yang kuat itu bukan hanya mendengar. Tapi kita harus melakukan firman Tuhan. This is very important. Ya, banyak orang-orang Kristen, termasuk saya juga dahulu, saya cukup selesa, I'm very comfortable jikalau saya ada banyak koleksi khotbah, podcast-podcast yang sudah kena download, udah di-save, semuanya, yes, mendengar, saya dengar dari Amerika, sempat dengar di mana-mana lah gitu, all the best speakers, preachers in the world, saya mendengar, tapi saya tidak melakukan firman Tuhan. So it is not surprising, tidak heran jikalau Anda sendiri sebagai, mungkin kamu sudah menjadi orang Kristen sudah cukup lama, tapi kenapa kok kehidupan rohani saya tidak pernah bertumbuh? Dan teman saya yang baru terima Tuhan 1 tahun, sudah rohaninya tuh jauh lebih maju daripada saya. Nah, one of the reason karena kita hanya mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Now, this is very important karena apa? Dunia hari-hari ini, sangat menggoda kita, ya, sangat bisa membuatkan kita jauh daripada our focus, jauh daripada tersasar daripada panggilan kita, ya, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Paulus menulis kepada Timotius. Nah, this happened beribu tahun yang lalu, tapi kenyataannya hal tersebut terjadi pada zaman kita sekarang ini. Dalam 2 Timotius pasal 3, Paulus berkata dengan Timotius ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, pada zaman sekarang ada nggak? Ada kan? Right? Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Zaman sekarang masih ada nggak? Ada kan? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berfikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, ini terjadi pada zaman sekarang. Bukan hanya pada waktu Timotius, waktu Paulus, tapi zaman sekarang juga terjadi. Makanya, it is very important bagi kita, sangat penting bagi orang percaya untuk bukan hanya mendengar firman Tuhan, mencatat nota, bukan hanya sekadar itu, tapi kita harus melakukannya. Now, that is the difficult part. Ya, saya percaya Anda semua juga pernah mengalami seperti yang saya alami. Kita mendengar firman Tuhan, wah, amin, amin, amin. Tetapi orang-orang there's a saying, when the rubber hits the road. Nah, bila bahagian untuk melakukannya, now that is the challenge. Ya, hari-hari ini ada istilah, mungkin kalian pernah dengar ya. Hari-hari ini ada istilah namanya Christian à la carte. Ya, apa maksudnya à la carte Christian, or Christian à la carte? Okay, so kan kalau saya pasti kalau macam sekarang di Indonesia atau China juga kan, kalau mau order makanan itu kan kamu bisa pilih, kalau kamu you don't want a set, you can choose like spesifik apa yang kamu mau, betul atau tidak? Ya, so I give you an example lah, ini fast food restaurant, okay? Kalau di Malaysia sini, if you go to like KFC lah, okay, KFC, I don't know, Kentucky Fried Chicken, this is standard ya. Nah, kalau saya order, I just receive, saya hanya akan terima apa saja yang diberikan, okay, by the cashier, okay, whether it's a drumstick or chicken wing, I'm okay with that, ya. Tapi ada teman saya, dia nggak mau, dia bilang, okay, I want this, ini aku nggak mau, aku mau ini, begitu, like, wow, dia spesifik mau, in fact, kalau dia ada set, dia mau tukar setnya, right? In other words, dia lebih suka yang dia memilih apa yang dia mau dan bukannya what comes with the set. Okay, a la carte means you order separately. Okay, nah apa maksudnya Christian a la carte? Ya, dalam 2 Timotius pasal 4:34 mengatakan, akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. In other words like this, Christian à la carte adalah orang Kristen yang hanya memilih untuk melakukan sebahagian daripada kebenaran firman Tuhan. In other words, Christian à la carte, dia hanya mau melakukan firman Tuhan yang dia suka. Dia hanya mau mendengar dan melakukan yang sesuai dengan keinginan dagingnya. Ya, hanya sanggup membayar harga sekiranya sesuai dengan cita rasanya. Ya. Itu Christian à la carte. Ya. In other words, an a la carte Christian chooses convenience over obedience, happiness over holiness. Nah, dan hari ini banyak terjadi di gereja kami juga, ada jemaat-jemaat, di tempat pelayanan teman-teman saya juga hari-hari ini ada orang lebih banyak sekarang ini, apalagi setelah COVID ya, setelah post pandemic, lebih banyak orang Kristen ya chooses convenience over obedience. Ya. Hari-hari ini ada I remember kalau mau disuruh pelayanan, ditanya berapa lama masa diperlukan, apa yang harus buat gitu, Dan kalau membutuhkan banyak waktu dan make it inconvenient for them, mereka nggak mau terlibat. Ya. Dan mereka tidak mau terlibat bukan karena mereka sibuk, tidak. Because kalau mereka harus terlibat dalam pelayanan or have to attend discipleship classes, bermaksud mereka harus mengorbankan jam tidur mereka harus mengorbankan waktu main game mereka. They don't want that. Makanya mereka menjadi orang Kristen yang à la carte. Mereka hanya mau buat as long as it is convenient. Now, there is something dangerous about that, ya. Karena apa? Jikalau kita hanya memilih apa yang kita mau buat, kita baca firman Tuhan, tapi kita hanya melakukan sebahagian daripadanya. Bahaya, karena dasar kita tidak akan kokoh. Karena kita tidak melakukan sepenuhnya perintah Tuhan. Ya. Dan ingat, apa firman Tuhan katakan? Jikalau dasar itu tidak kokoh,
turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan apa? Hebatlah kerusakannya. Wow, hebatlah kerusakannya. So bukan hanya kita harus mendengar firman Tuhan, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Bukan separuh-separuh, tapi sepenuhnya. Full obedience to the word of God. Amen. Nah, dan daripada pembacaan kita lihat bahawa Yesus tidak memberitahu saiz rumah tersebut. Yesus tidak memberitahu bahwa bahan yang digunakan untuk membangun rumah tersebut, simen ataupun kayu ataupun besi apa, tidak. Bermaksud apa? Ya. Dari luaran, orang yang bijak dan orang yang bodoh akan membangun rumah sama. Dari luaran, wow, ada jendela, pintunya, wow, ya, dan apa yang Yesus katakan daripada perumpamaan ini, dia tidak berbicara mengenai apa yang kelihatan dari luaran. Berapa lantai rumah, ada AC atau tidak, ada kamera atau tidak, ada satellite TV atau tidak dan sebagainya. No. Yang Yesus katakan adalah foundation. Kerana setiap rumah, maksudnya orang Kristen yang membangun rumahnya di atas batu karang, solid foundation, solid ground, dan juga orang yang bodoh yang membangun rumah atas pasir, kedua-dua orang ini akan melalui angin, badai, dan banjir. Nah, jikalau ada orang mengatakan kepada anda bahwa, orang Kristen, kita hidup Kristen, tidak akan mengalami penderitaan, semuanya baik-baik sahaja, that is lie. Kerana apa? Ini jelas Yesus sendiri bagi tahu bahwa orang yang bijak, biar dia bangun rumahnya atas batu karang, ya, akan mengalami badai, akan mengalami banjir. That is part of our life, sebagian daripada kehidupan kita. Ya, penderitaan, cabaran, suka dan duka itu adalah sebagian daripada kehidupan kita. Selama kita masih ada di dunia, we will go through challenges. Tetapi kita dapat bertahan kalau kita memiliki dasar yang teguh. When we build our lives on a solid ground, apapun cabaran yang kita hadapi, kita dapat bertahan. Amen? Now, here's the thing. I want you guys to catch this. Dari luaran, teman-teman kita, bahkan, saya mau begitu, teman-teman yang duduk di kiri kanan Anda, di gereja yang di kiri kanan Anda, bisa saja mendengar firman Tuhan yang sama, didoakan oleh pendeta yang sama, pastor yang sama, digembalakan oleh pastor yang sama. Dari luarannya, semuanya sama, ke gereja, pelayanan, pakai Christian t-shirt, semuanya sama. Kamu tahu apa yang membezakan Anda dengan teman-teman Anda adalah your foundation. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa foundation kita itu dibangun atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ataupun atas pasir? Tunggu saja bila terjadi badai. Tunggu saja bila terjadi angin dan banjir. You see, kita tidak tahu sama ada iman kita kuat atau tidak sehingga ianya diuji. Ada amin? Sama seperti kalian yang masih kuliah, ya. How do we know that you deserve to get the degree or master dan sebagainya? You have to be tested. Betul? Ya. Begitu juga dengan iman kita. Ya. Again, nothing wrong untuk kita post di social media, about all the Christian stuff. Wow, kalau ke gereja post ayat firman Tuhan, post di sana, buat saat teduh post, wah teman-teman aku lagi saat teduh ni, wah haleluya. Nothing wrong with that. But that's exactly like apa yang Yesus katakan, membangun rumah itu dari luaran. Wow, keren ya, wow, rohani ya. Tunggu saja bila terjadi cabaran. Nah teman-teman, aku mau sharing nih, ini my personal experience. Okay, I was involved in a worship team dalam pelayanan pujian penyembahan sejak umur 14 tahun, 15 tahun. So growing up, ada seorang kakak rohani, okay? She is a worship leader, ya, WL. Wow. Ini
well-nya itu yang benar-benar anointed, anointed pokoknya gini. Dia bilang haleluya aja, you can feel God's presence. Ada worshiper kayak gitu tau. Yang macam haleluya. Wah, terus merasa macam merinding itu. Haleluya, Tuhan hadir. So, she is someone who worship lead, who like so impactful dalam kehidupan saya. Nah, so saya katakan, wow Tuhan, saya mau belajar daripada kakak ini. Saya mau menjadi orang sungguh-sungguh taat kepada kau. But let me tell you, I think waktu saya after 2-3 years, saya masih lagi waktu itu high school, saya dapat tahu bahwa dia sudah meninggalkan imannya, dia sudah bernikah dengan orang yang agama lain. I got shocked. I said like, I got surprised. Like, bukankah ini kakak yang berdoa, encourage, yang bila melayani dirasakan pengurapannya itu. Bagaimana orang seperti ini yang bagi saya pada waktu itu memang dekat dengan Tuhan bisa meninggalkan imannya hanya karena teman hidup. Pada waktu itu I'm a bit confused for many years. Kayaknya gak masuk akal guys. I was like, how come? Namun setelah saya temukan firman Tuhan ini, saya pelajari, then I realize, yes, dari luaran, orang mungkin kelihatannya seperti semuanya oke-oke saja. But tunggu, bila terjadi badai, bila terjadi cabaran, godaan dalam kehidupannya, baru kita lihat bahwa adakah hidupannya itu dibangun di atas dasar yang kokoh atau di atas pasir. Ya. Jadi solid ground itu adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar sahaja. Amen. Nah, yang kedua, this is something yang saya mau kongsikan pada kita, membuat ketetapan, non-negotiables, okay? Ya, tidak boleh dinegosiasi. Nah, apa maksudnya itu? Dalam Daniel pasal yang pertama, kita biasa dengar ini ya. Daniel pasal yang pertama, waktu Daniel dan teman-temannya dalam pembuangan dibawa keluar daripada Jerusalem ke Babylon, ya, jauh daripada kampung halaman dan sebagainya. Nah, Daniel pasal pertama ayat 8 hingga 9 kata ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Now, in other words, Daniel sebelum apa-apa pun dia sudah membuat ketetapan. Dalam terjemahan bahasa English, English Bible, they use the word purpose in his heart. Ada lagi katakan, another translation says, made up in his mind. Maksudnya, Daniel dan teman-temannya, ya, sudah awal-awal lagi sudah buat ketetapan bahwa kami tidak akan menajiskan diri kami. Ya, dia sudah buat ketetapan. In other words, bagi Daniel dan teman-temannya, it is non-negotiable. Ya, kalau kami sudah dimanapun kami berada, kami non-negotiables, tidak akan berkompromi, tidak akan minum makanan ataupun yang dipersembahkan oleh raja, tidak akan menyembah berhala, no matter what. Dan ini jelas, kita lihat kerana Daniel dan teman-temannya sudah buat ketetapan, lebih awal membuat ketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka. Kita lihat dalam Daniel pasal yang 6, Daniel buat ketetapan untuk tidak menyembah berhala. Dia mau berdoa kepada Tuhan, ya, sehingga ada orang yang cemburu dengan Daniel, sehingga they make a report to the king, and then king have no choice but to throw him in the lion's den, di dalam gua singa. Dan meskipun dia dilempar ke gua singa, dia tidak berkompromi, dia tetap berdoa kepada Tuhannya. Ya. So, this is one example bagaimana Daniel meskipun terjadi cabaran, tentangan, dia lebih awal, he already purpose in his heart, membuat ketetapan dalam hatinya. I will never compromise. Saya tidak akan berkompromi meskipun apa yang terjadi. Daniel pasal 3. Teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ini kita tahu juga cerita ini kan, cukup famous kan. Nah, di mana mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar.
Lalu mereka diancam untuk buang ke tempat perapian. Nah, perhatikan ayat ini. Saya mau Anda perhatikan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu." Ayat 16. "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan." In other words, saya mau kalian tangkap ini ya. Mereka kata begini, kami tidak akan menyembah patung berhala, ya, karena kami tahu apabila kami dilemparkan dalam tempat perapian, Tuhan akan menyelamatkan kami. Namun, kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, maksudnya kami akan mati, kami tetap tidak akan memuja dewa dan menyembah patung emas. Wow. Ya. Now, kenapa mereka punya foundation yang sangat kuat? Karena mereka terlebih dahulu sudah membuat ketetapan dalam hati mereka. Ya, here's the thing yang saya mau tanya kepada kalian semua. Adakah Anda sudah membuat ketetapan dalam kehidupan Anda? Ya, I give you some share something, okay? So, mungkin ada teman-teman yang pernah dengar kesaksian saya ataupun mungkin yang belum dengar. Okay, maybe this is your first time seeing me. So, before I become a pastor, I'm a professional musician, so I play music for a living. So, I don't know kalau saya pernah kongsikan ini, share ini di sini. But there's one time saya dan teman saya, okay, so she's an artist. Jadi dia dijemput untuk perform di salah satu music festival di Bali, Indonesia. Okay, di Bali. Okay, so I never been to Bali, so I was like, woo, okay, love it. You know, kamu tahu kalau jadi pemusik, you know, you are being paid to do things that you love to do. You know, so I was like, woo, Bali, everything paid. Namun anehnya, okay, teman saya ni kan dia Kristen, okay, so dia kirim email ke setiap kami semua pemusik. First time dia lakukan seperti itu. So, biasanya dia akan message, you know, call. Tapi kali ini dia kirim email. So, I opened the email. This is many years ago, right? When I still a musician. I opened the email and then I look in the invitation. Okay, ada performance. Okay, everything paid. Hotel, flight tickets, everything paid. Wow, good. Tapi, that event, that performance, adalah sebahagian daripada festival New Age yang diadakan di Bali. New Age, ada banyak meditasi, all those kind of things lah, banyak lah. So, nah, karena saya sudah buat ketetapan, you know, untuk not be involved with something yang memang bertentangan dengan iman saya. So, waktu saya lihat itu, wow, this performance adalah part of this New Age concert. So I replied to my friend. I said like, I think I'm not going. You know, I don't think we should go. Karena dia pun Kristen juga kan, dan teman-teman pemusik yang lain pun Kristen juga, right? So what happened? Setiap teman-teman saya, the band, mereka reply the same answer kepada teman saya. Say like, don't go. Wow, I missed the opportunity. Actually, kalau saya fikirkan kembali, wow, I missed the opportunity to go to Bali. I mean, I never been to Bali, you know, but I said, Tuhan, nggak apa-apa. Maybe one day I will go, but maybe not this time lah. Yeah. Karena apa? Saya sudah buat ketetapan. Yes, I will perform. Yes, saya main. Saya pernah perform di mana lah, di club whatsoever, lagu-lagu sekuler dan sebagainya saya main. Tapi for this one, I said, God, dalam hati saya, dalam roh saya tidak ada ketenangan. I say like, no, definitely no. Ya, saya sudah berketapan. They pay me well. Mereka mau bayar kami dengan dalam USD, US dollar. I was like, wow. But we have to skip. Membuat ketetapan. Right? Now, I want to share another story from our church members, okay? Dia adalah aircraft engineer, okay? A mechanic engine pesawat. So, sebagai SOP, Standard of Operation Procedure, bagi dia adalah dia harus ada steps. Bila dia
repair the engine, they have some SOP that he have to follow. Nah, teman-temannya, his manager and supervisor tidak suka sama dia. Karena apa? Karena dia mengikuti every steps of the SOP, which is the right thing to do. Nah, kenapa mereka tidak suka? Sebab itu mengambil masa yang panjang. Bagi mereka, the more engine you have, lebih banyak engine pesawat yang kamu repair, the more business you get. Tapi kalau very slow, you do inspection, begitu kan, then kamu tidak punya the business is a bit slow. Jadi, mereka katakan, oh never mind, just skip this, skip. This one okay. Tapi dia buat ketetapan dalam hatinya, no way. Ini engine pesawat, this like commercial aircraft. Ini berbicara mengenai nyawa orang. Jikalau saya tidak buat memeriksa engine ini, fix it properly, sesuatu akan terjadi kalau di waktu pesawat lagi di udara, something happen with the engine, Jadi dia follow the SOP. Nah, akibatnya dia tidak disukai oleh teman-temannya, dia tidak disukai oleh manajernya, sehingga dia tidak dapat mendapat bonus. Ya, dia beritahu ke saya, tahun ini sepatutnya dia dapat 3 months bonus, tapi dia tidak dapat kerana manajernya tidak suka dengan dia. Sehingga dia dipanggil ke kantor, dia bilang macam ni, dia kata, why are you so stupid? Ya, ini jemaat kami dikasih tahu ke saya. Manajernya kata, why are you so stupid? Why you don't just follow what we ask you to do? Dia kata begini, I cannot. Dia katakan bahwa kita ada SOP. That's the reason why the SOP is made. Ya, kita lakukan SOP supaya pastikan bahwa keselamatan dan semuanya berjalan dengan baik. So dia katakan saya melakukan tugas saya dengan integritas. Wow, waktu dia berkata integritas, the manager marah lagi he scolded him, katakan, wah, you are so stupid, you are Christian, you are stupid. Wow, udah masuk sampai ke agama sekali kan. Dia hanya senyum, dia kata, it's okay. Tidak dapat bonus, it's okay. This is one example, ya, bagaimana ketetapan kita yang kita buat itu, kalau berdasarkan firman Tuhan, memang ada harga yang harus kita bayar. But it's okay kalau kita ditindas, kalau kita dianiaya karena Kristus. Nah, pertanyaan saya untuk anda semua, apakah ketetapan yang Anda sudah buat dalam kehidupan Anda? When it comes to your work, when it comes to pelayanan, when it comes to relationship, when it comes to hal finance, keuangan, cita-cita, what is your stand? Apakah prinsip ketetapan yang kamu sudah buat? Ya. I have a lot more testimony daripada jemaat-jemaat saya karena waktu saya tidak dapat kongsikan semuanya di sini. Ya. See, if you don't stand for something, you can easily fall for anything. Ya. Dan saya mau salut kalian semua. Hari Jumaat, malam Jumaat, when it is a time for you probably to relax, to watch movie, to just enjoy and everything, but you make time for tonight, every Friday. Wow, itu bermaksud kalian sudah buat ketetapan. Ya, you remember ketetapan. Ya, and that is how you build your solid ground, dasar yang kuat. Buat ketetapan. Ya, see, very careful, be very careful, karena jikalau kita hanya mendengar firman Tuhan saja, mendengar podcast, baca buku rohani, tengok menonton khotbah di YouTube dan sebagainya, tapi tidak melakukannya, itu bermaksud kita masih berada dalam our comfort zone. Sama seperti like this frog, okay? Bagaimana caranya untuk, memasukkan kodok di dalam kuali yang panas, hot pot. You don't put the frog inside the boiling water. No. You put the frog in the cold water. Letakkan di atas on the stove dan switch on the fire. Ya, kodok ini akan perlahan demi perlahan adjust with the temperature. Then as the temperature slowly rises, menjadi semakin panas,
ya, dia nggak sadar bahwa dia dalam bahaya. Karena dia sudah so comfortable, ya. Mungkin mula-mula waktu panas, dia bilang, wow, panas, wow. Oke, never, I adjust. Lama kelamaan menjadi sangat panas sehingga it's too late. Dia sudah menjadi apa? Sup kodok. Anyway, ya, ini adalah gambaran orang-orang Kristen kita semua when we are too comfortable with our life, bila terjadi bahaya, kita tidak sadar. By the time we realize that we are in danger, our faith in danger, it's too late. Ya. Jadi jangan kita cukup selesa dengan keadaan kita. Kita harus belajar untuk ya keluar daripada zon kenyamanan kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita keluar daripada zon kenyamanan kita? Bila kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Let me be honest to all of you. Melakukan perintah Tuhan itu tidak mudah. Ya, it is difficult. There are certain things easy, certain things like difficult. Tapi itulah yang caranya bagaimana kita membangun dasar kehidupan kita. Ya, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, hanya Kristus yang berdiri teguh sebagai batu karang yang teguh. There's a lot of uncertainty di dalam dunia ini. Tapi hanya Yesus saja yang menjadi batu karang yang teguh. Ada amin? And then I almost finish, okay? Ya. Baru-baru ini saya sempat lihat satu podcast dari Indonesia. Is it a podcast or I don't know what's an event? I don't know how it comes to my YouTube lah. And they mentioned about this, generasi emas atau generasi cemas. I was like, hey, it's very catchy. Generasi emas atau generasi cemas. So of course ada ini bukan dari podcast sermon, bukan Christian. It's just like I think people just discuss about it dan sebagainya mengenai generasi anak-anak muda di Indonesia, everything semua. But it's really catchy. I said like, yeah. Adakah generasi kita ini hari ini adalah generasi emas atau generasi cemas? Now, so I did some thinking dan ini yang saya perhatikan. Nah, apa maksudnya generasi cemas? We anxious about pekerjaan, hubungan. Kita khawatir mengenai keluarga kita, karir kita, finance, future, everything. Dan yes, jemaat-jemaat saya, a lot of them di bawah umur 35 tahun. Dan I can see, some of them punya pekerjaan yang baik, tetapi still single. They're a bit worried, khususnya yang wanita. I was like, Pastor, pekerjaan yang baik and everything, but single. Ada pula in relationship tapi khawatir karena mau bernikah tapi biayanya tuh tinggi, like pastor everything. I was like, wow, everything. Yang sudah berkeluarga mau ada anak tetapi khawatir karena childcare so expensive. It's like, wow, no way I'm going to do this. Tapi adakah kita ingin menjadi generasi cemas atau generasi emas? Nah, what is generasi emas? Dan Tuhan bagi kepada saya 1 Petrus pasal 6 ayat 7. Kata begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, generasi emas berbicara mengenai generasi yang tahan uji. Generasi yang sudah melalui banyak cabaran, tantangan, melalui proses pemurnian. And then this is my prayer untuk setiap anak-anak Tuhan dan bagi kalian pada malam hari ini. Kita menjadi generasi emas, bukannya generasi cemas, karena kita tahu bahwa hidup kita dibangun di atas dasar yang kokoh, the solid ground. Biar terjadi apapun cabaran, hujan, badai dan banjir, kita tetap bertahan. Bahkan setelah kita melalui cabaran-cabaran tersebut, proses pemurnian tersebut, iman kita menjadi sangat-sangat murni, lebih mahal daripada emas yang murni. Amen. Amen. Now, I'm going to close with this, okay? Ada satu toko shopping mall di Korea, namanya Sampung Department Store, tapi udah tutup lah, okay? Udah like, kenapa ditutup? Okay, so this is actually tidak seharusnya menjadi shopping mall, seharusnya menjadi office,
Tetapi the owner, ya, very greedy, sangat tamak, they really what is it? Very greedy, ya, ya. Dan office tersebut, bangunan tersebut, gedung tersebut ditukar menjadi shopping mall dan dia siap pada tahun 1989. Namun kerana struktur bangunan tersebut sudah banyak mengalami perubahan, ya, bangunan tersebut dari segi integritasnya sudah agak kukuh kerana ada banyak pilar-pilar, okay, yang di remove supaya ada eskalator dan sebagainya, ya. Akibatnya pada tahun 1995, okay, ya, gedung ini, shopping mall ini roboh. Kenapa? Kerana ownernya di awal pembangunan gedung ini dia sudah berkompromi dengan dasarnya, the foundation. Yes, they are making business. Banyak toko-toko, that time is really famous di shopping mall. Sangat cepat membangun. But remember this, untuk membangun satu struktur yang kuat, kita harus invest dalam membangun dasar yang dalam, dasar yang kokoh. Ya, berhati-hati dengan kehidupan kita. Kadang-kala kita tanpa kita sadar kita mengikuti trend sehingga kita tidak mau membayar harga untuk membangun dasar yang kukuh. Akibatnya kita cepat naik, cepat jatuh karena dasar kita tidak kukuh. Right? Jadi teman-teman, malam ini I'm going to wrap with that. Ya, saya tidak tahu apa cabaran, tantangan yang kalian hadapi in your studies or in your family, in your health, in your relationship whatsoever. But one thing that I really believe that bila kita membangun dasar kita di atas kebenaran firman Tuhan, bila kita mendengar dan mendengar firman Tuhan, ya, we will go through that. Kita akan bertahan melalui semua itu, dan setelah semua itu berlalu, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Amen. Amen. Alright. Let me close in prayer. Ya, mungkin kalau ada soalan or anything setelah ini, okay? Come, let us close in prayer. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih kerana Engkau mengingatkan kami bahwa bukannya kami hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami harus melakukan firman-Mu. Even though it is inconvenient for us, mungkin itu tidak mudah bagi kami untuk melakukannya, tapi kami mau Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Bukan separuh-separuh, tapi sepenuhnya kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan Bapa di syurga untuk mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Saya berdoa untuk semua yang hadir malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu yang mereka dengar pada malam hari ini bukan hanya mereka tangkap, bukan hanya mereka simpan dalam hati mereka, tapi mereka akan melakukan firman-Mu ini Bapa di syurga. Because that's the only way, itu the only way for them to build a solid foundation. Terima kasih Bapa di syurga, kami bersyukur buat firman-Mu. Berdoa semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless.